Halo semua, perkenalkan nama saya Regina Bernadette Lina Misirait dan hari ini saya akan melakukan video pembahasan tentang pertahanan maritim dan keamanan nasional di Indonesia. Selamat menikmati ya. Pertahanan maritim dan keamanan nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari ribuan pulau yang disatukan oleh wilayah perairan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang maritim karena letak wilayahnya yang strategis, serta kekayaan alam bawah laut yang melimpah. Sejak tahun 1957, Indonesia resmi menjadi negara kepulauan dengan lautan sekitar kepulauan menjadi penyatu wilayah kedaulatannya. Hal ini dinyatakan dalam Deklarasi Juanda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat yang ketiga, dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga Indonesia berhak mengelola kekayaan alam sedemikian rupa untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pentingnya pertahanan maritim. Perairan Indonesia mencakup lebih dari 2/3 wilayah negara dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal internasional yang membawa komoditas vital seperti minyak dan gas. Selain itu, Laut Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, termasuk perikanan, mineral bawah laut, dan potensi pariwisata. Namun dengan besar potensi dan keunggulan yang kita miliki, tentu ada saja ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia. Ancaman-ancaman ini meliputi penyeludupan dan perdagangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan ancaman terorisme dan bajak laut. Strategi dan kebijakan pertahanan maritim Indonesia. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Indonesia telah mengadopsi berbagai strategi dan kebijakan pertahanan maritim. Berikut beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama, pembangunan kapasitas TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut memiliki peran utama dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat armada lautnya dengan modernisasi kapal perang, pembangunan pangkalan laut, dan peningkatan kemampuan personel. Pembangunan kapal cepat rudal, kapal selam, serta peningkatan jumlah patroli rutin menjadi prioritas utama dalam upaya memperkuat kehadiran militer di laut. Yang kedua, kerjasama internasional. Sebagai negara yang berbatasan dengan banyak negara lain di perairan, Indonesia terus memperkuat kerjasamanya maritim dengan negara-negara tetangga. Salah satu bentuk kerjasama adalah patroli bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Singapura untuk menangani ancaman di wilayah perairan yang menjadi pelayaran internasional seperti Selat Malaka dan Laut Sulu. Yang ketiga, penegakan hukum dan pengawasan laut. Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam melawan praktik IUU fishing. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Bakamla aktif dalam menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan kedaulatan, tetapi juga untuk memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran. Yang keempat dan yang terakhir, pengembangan teknologi dan infrastruktur maritim. Selain penguatan militer, Indonesia juga menginvestasikan sumber daya dalam perkembangan teknologi maritim. Penggunaan drone, radar maritim, dan satelit untuk memantau pergerakan kapal asing di perairan Indonesia telah diimplementasikan untuk memperkuat pengawasan. Pembangunan pelabuhan dan infrastruktur pendukung lainnya juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan maritim. Tantangan dan masa depan pertahanan maritim Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam mempertahankan keamanan maritim Indonesia masih cukup besar. Luasnya wilayah laut Indonesia yang sulit diawasi sepenuhnya, terbatas, anggaran untuk modernisasi armada, serta kompleksitas ancaman yang terus berkembang menjadi masalah yang harus diatasi. Di masa depan, Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan maritimnya melalui investasi yang berkelanjutan dalam teknologi, peningkatan kemampuan personel, serta memperluas kerjasama internasional. Selain itu, pendekatan terpadu antara TNI, lembaga penegakan hukum, serta masyarakat pesisir juga penting dalam memastikan keamanan maritim yang lebih menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih.